Hai, selamat pagi teman-teman. Nih di sini pagi-pagi menjelang siang. Mau panen-panen lagi. Dan sebelum panen, saya mau nyerbukin labu dulu ya, teman-teman. Nih di sini ada labu, bunga labu betina ya. Ini perbedaan bunga labu betina, di bawahnya ada bawa bakal buah ya, teman-teman. Nah, dan ini bunga labu jantan. Perbedaannya labu jantan nggak ada bawa bakal buah di bawahnya ya, teman-teman. Nih saya mau serbukin secara manual. Nah, dan saya udah kelopekin ya, teman-teman. Ini gampang banget, tinggal ditempelin kayak gini. Ini ada serbuk sarinya, ditempelin ke bunga labu betina ya. Nah, kayak gini. Dan ini udah agak siang, jadinya bunganya udah agak layu tuh. Udah banyak yang nempel ya, teman-teman. Dan sebelumnya tadi saya udah ada beberapa kali pakai. Ada 2 kali bunga pakai ya sebelumnya. Jadi gampang banget. Ini manfaatnya biar labunya jadi buah, teman-teman. Kalau nggak diserbukin, kemungkinan nggak jadi ya, nanti bisa busuk buahnya. Dan saya mau panen kacang yang cantik. Ih, cantik banget, teman-teman. Tanaman kacang di sini, walaupun di dalam pot, selalu bagus ya, teman-teman. Mungkin cocok media tanamnya sama cuacanya ya. Bismillah. Dan ini cantik banget, panjang-panjang. Kemarin ada temen yang komentar ya, tanaman kacangnya nggak mau berbuah. Mungkin beda jenis ya, teman-teman. Saya pakai benih yang saya pakai ini dari mulai tanam 2 tahun yang lalu ya. Gak pernah beli-beli lagi. Jadi ini tanamnya dari benih yang sama 2 tahun yang lalu ya, teman-teman. Nanti linknya saya cantumin, teman-teman bisa lihat di layar, tap di layar atau di deskripsi ya. Lihat, panjang banget, tapi di sini banyak semut tuh, teman-teman. Banyak digulung semut. Nih, semutnya lagi nyarang di sini. Ini belum siap, saya cari yang udah siap panen. Panen kacangnya udah semua ya, teman-teman. Dan kacang panjang ini sangat singkat, dari mulai tanam sampai panen cuma membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan ya, teman-teman. Dan lanjut metik. Ini timun lagi. Bismillah. Buah timunnya udah kurang bagus ya, teman-teman. Sepertiga. Di sini cuacanya udah mulai panas. Pus?
kamu lagi berjemur di situ, nggak kepanasan. Dan saya mau ngeliatin, mau sepil labu yang udah jadi buah ya teman-teman. Nah ini dia labu madu yang udah jadi buah. Ini kemarin juga saya serbukin secara manual ya teman-teman. Nih satu pohon cuma ada satu buahnya. Aduh agak susah. Dan saya lanjut mau metik terong atau sama okra ya teman-teman. Nih lihat terongnya udah banyak lagi buahnya. Bismillah, coba nggak pakai gunting ya. Tapi takut rusak pohonnya, pakai gunting aja. Nih lumayan banyak buahnya. Dan ini masih ada satu yang putih. Dan yang ini juga lagi banyak buahnya ya teman-teman. Yang ungu. Ini yang ungunya masih pada kecil. Dan ini lumayan banget terongnya teman-teman. Dan lanjut memetik okra. Nanti kalau sempat saya mau tanam pisang ya teman-teman. Lagi ada simpa lagi nyapu taman ya teman-teman. Tanaman okra, tanaman kacang panjang biasanya kalau udah berbuah 2 hari rutin, 2 hari sekali panen ya teman-teman. Nih saya singkat panennya dan lumayan dapat banyak ya teman-teman. Ini rutin setiap 2 hari sekali bisa panen okra. Ini bunga telang. Dan ini mau metik bayam ya teman-teman. Ini bayam liar. Dan ini kondisi cabenya setelah dipindah jadi lumayan bisa berbuah lagi ya teman-teman. Tadinya ini udah jelek banget, udah tua cabenya kayak gini. Tuh saya pindahin ke pot besar. Ini ada 4 pohon ya teman-teman, jadi lumayan bisa berbuah lagi tuh. Dan lanjut saya mau metik ini nih, cantik banget teman-teman. Ini genjer di dalam ember ya. Bismillah. Gampang banget teman-teman, kalau udah punya satu pohon aja nanti dibiarkan bunganya begini, dipetik sampai tua ya teman-teman, dan ditaruh di pot
kayak gini, ini jadi anakan genjer, nanti jadi banyak banget dari satu pohon juga. Saya udah sering ya tanam dari bunganya. Lumayan. Nih lumayan dapat segini teman-teman. Dan ini hasil panen hari ini, selalu ada yang bisa dipanen ya teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman, semangat berkebun, semangat menanam biar bisa dapat sayuran gratis tiap hari. Organik pula ya teman-teman. Ini kayaknya masih muda ya, masih tuh kelihatan masih cantik teman-teman. Bisa dipetik nih. Dan lanjut saya mau tanam pisang ya teman-teman. Nah ini saya sebelum tanam pisang saya udah siapin potnya. Ini potnya ukuran 60 ya teman-teman. Saya beli secara online. Dan di sini saya juga pakai tatakan. Ini tatakannya juga sama, nomornya 60. Kenapa pakai tatakan? Kenapa saya lebih suka pakai tatakan? Karena kalau ada kelebihan air pas nyiram, airnya bisa ketampung di tatakan ini ya teman-teman. Selain begitu, tatakan juga bisa membuat lantainya lebih bersih ya. Jadi kalau nyiram nggak gampang keluar ke lantai. Nah, dan di ember ini saya udah punya daun-daun dari sisa berkebun. Jadi saya mau menggunakan kompos di bawahnya ya teman-teman buat menghemat media tanam. Nah ini tinggal dipindah aja ya teman-teman. Ini ada dari kebun, sisa-sisa berkebun. Ini ada bekas pohon jagung ya, jagungnya nggak mau berbuah, jadi saya sudahin. Ini mau ditaruh paling bawah karena yang paling keras ya teman-teman. Kayak gini. Ini gunanya biar menghemat, jadi media tanamnya hemat ya teman-teman. Dan ini juga ada bekas tanam bunga matahari. Nih masih banyak akarnya ya teman-teman, saya biarin aja. Tuh sama ini juga bekas tanam bunga matahari. Jadi kalau nggak begini boros banget. Dalam satu pot ukuran 60, banyak semut. Ini semut gunting ya teman-teman, galak banget ini. Kalau nggak pakai sarung tangan pasti udah digigit. Ini kalau beli kompos mungkin harganya 2 kali lebih mahal dari harga potnya ya teman-teman, karena media tanam di sini mahal. Jadi buat ngakalinnya saya cuma begitu aja. Dan ini ada sisanya nih, saya langsung taruh ke sini. Ini ada kompos ya sedikit, ternyata dipakai buat sarang semut ini. Tuh gampang banget. Nanti walaupun begini tanaman pisangnya bisa bagus ya. Tinggal begini aja. Semakin lama nanti ini semakin turun, semakin menyusut. Dengan cara begini juga sama aja kita bikin kompos ya teman-teman.
Nah, di sini saya udah punya anakan pisang. Ini saya taruh di pot kecil sebelumnya ya, teman-teman. Ini saya taruh di pot ukuran 30, mungkin 35 ya. Ini udah ada umurnya, udah ada 2 bulanan kurang lebih ya, teman-teman. Jadi saya langsung pindah ke situ. Kenapa saya lebih suka pakai pot? Nanti kalau masa tanamnya udah selesai, gampang ditumplekinnya ya, teman-teman. Beda sama pakai planter bag. Kalau pakai planter bag itu lebih susah nanti mindahin media tanamnya. Nah, dan aku juga mau ngeliatin sebelum tanam ke teman-teman. Nih, biasanya kalau beli online, beli secara online kayak gini ya, teman-teman. Ini saya beli pisang tanduk. Jadi akarnya sedikit, kadang-kadang tapi tetap tumbuh ya. Nih udah ada bawa akar ya, teman-teman, akar baru nih. Saya titip aja dulu di sini kayak gini. Nanti kalau udah tumbuh baru saya pindah. Nih, saya kemarin beli 2 ya. Beli 2 anakan nih. Sama tuh. Nanti tumbuh, nggak usah khawatir nggak tumbuh ya, teman-teman. Emang kalau beli online begitu. Cuma agak lama aja, harus sabar. Nih, saya taruh di sini dulu. Nanti kalau udah bener-bener tumbuh saya pindah ke pot sendiri. Nah, jadi begitu ya, teman-teman, ada tahapan-tahapannya. Ini patahin aja nanti ya. Dan lanjut saya mau pindahin ya, teman-teman. Ini langsung saya angkat tanaman pisangnya, saya cabut dari pot ya. Aja kayak gini. Dan sebelumnya saya juga ini banyak pakai daun-daun kering di bawahnya ya, teman-teman, karena seperti biasa buat ngehemat media tanam. Kalau teman-teman banyak media tanam, bisa langsung pakai media tanam yang banyak ya, teman-teman. Ini di bawahnya taruh aja sedikit daun-daun kering atau ranting-ranting, biar nanti manfaatnya kalau nyiram media tanamnya enggak langsung hanyut ya, jadi kesaring sama ini, sama ranting-ranting. Nah, udah begitu aja. Ini saya lagi nggak punya lagi media tanam ya, teman-teman. Jadi begini aja. Nanti saya kalau punya kompos saya taruh di sini sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Lama-lama nanti penuh. Dan ini daunnya dibuang aja nih, taruh langsung di sini. Jadi gampang banget ya, teman-teman, tanam pohon pisang ini. Satu tahun dari kita tanam, nanti pisangnya udah berbuah. Dan ini lumayan nih, saya punya media tanam bekas ya, teman-teman. Mau saya tambahin buat ngisi di sampingnya ini. Kayak gini. Nanti mupuknya kurang lebih 1 bulan sekali lah. Nyiramnya setiap hari ya, teman-teman. Yang sudah saya nggak pernah gagal ya, setiap potnya berbuah. Dan nanti kalau udah selesai berbuah, kan banyak anakannya ya, teman-teman. Ada mungkin setiap pohon ada 5 anakan, harus dibuangin. Dan nanti kalau udah selesai, udah panen, teman-teman bisa tinggal 1 pohon anakan ya, jadi yang dipertahankan. Jadi nanti bisa berbuah lagi ya, teman-teman, 2-3 kali dalam 1 pot yang sama ya.
Jadi udah jelas ya, gampang banget teman-teman. Ini saya siramnya. Ini karena nggak ada media tanam, jadi nggak ketutup, nanti nyicil ya teman-teman. Dan ada 1 tahun yang lalu juga ada saya pernah videoin ya, tanam pohon pisang begini sama teman-teman. Saya banyak pakai daun-daun kering di bawahnya biar bisa menghemat ya. Nah, begini penampakannya teman-teman. Kotor ya lantainya. Dan ini nanti saya akan pindah ke bawah, bikin videonya di sini karena di bawah udah lumayan banyak ya teman-teman. Ada beberapa yang belum bisa dipanen, jadi nanti antri. Yang ini nanti antri ke bawah sehabis dipanen. Mungkin yang itu 1 bulanan lagi lah, atau 3 mingguan lagi udah bisa panen ya. Ya udah jelas ya teman-teman. Kemarin siapa yang minta di videoin pas tanamnya, jadi gampang banget. Ya udah, semangat berkebun teman-teman. Terima kasih banyak udah ngikutin, udah nonton videonya. Semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye.